Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin sekalian jamaah mustaklim yang berbahagia, Pak Ina, insyaallah ab'asu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Hari ini kita membahas tentang bahasan yang dibahas oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan kita rantainya, membukakan hijab-hijabnya, sehingga kita makin wujuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, au fiha lima'rifatillah, atau sampai kepada kita selalu ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala makin dekat. Di antara cara-cara agar kita makin kenal kepada Allah adalah salah satu bahasan beliau hari ini adalah tentang khalwat. Khalwat. Selama kurun waktu ratusan tahun atau bahkan mungkin ribuan tahun, khalwat dipahami orang dalam dimensi yang ekstrim. Ekstrim artinya seolah-olah khalwat itu sedemikian rupa menjadikan seseorang tidak lagi berada di sekeliling manusia. Tetapi bagi Syekh Abdul Qadir Jalani itu bukan persoalan-persoalan penting sekiranya hal-hal itu menjadikan seorang manusia hanya menjadi orang yang sendiri pada sendirinya, yang ternyata dengan demikian menjadikan dia tidak memiliki satu keadaan kepekaan pada kehidupan manusia. Nah, hari ini Syekh Abdul Qadir Jalani membahas tentang khalwat ini. Sebenarnya ada dua, khalwat johir dan khalwat batin. Yang kita bahas hari ini adalah khalwat johir dulu ya. Khalwat johir, bagaimana pandangan beliau tentang khalwat johir. Sesungguhnya janganlah dipahami khalwat itu terlalu ekstrim ya. Khalwat adalah sebuah metode menjadikan sebuah suasana yang pada umumnya manusia dengan melewati khalwat akan menjadi lebih baik dirinya, akan menjadi lebih baik bagi dirinya. Beberapa ulama-ulama terkemuka yang bersifat hukama ya, yang memperdalam ilmu-ilmu batin ya, mempertajam kebatinannya. Misalnya Anda pernah melihat tentang Wali Songo ya, film-film Wali Songo di Indonesia yang mereka pada umumnya adalah khalwatnya. Bahkan ada seorang guru, kebanyakan guru-guru yang pada nilai-nilai lebih mengutamakan nilai-nilai rohani ini, atau guru-guru tasawuf, lebih menginginkan kalau pada diri mereka pada umumnya sudah melakukan khalwat ya, pada umumnya memang mereka melakukan khalwat. Nah, karena itu khalwat itu sebuah metode yang pada umumnya paling bagus ya, paling bagus, salah satu metode yang bagus sekali diterapkan bagi kita. Untuk itu kita perlu memahami khalwat itu di dalam konteks yang bagaimana. Meskipun pada kebanyakan khalwat itu dari berbagai macamnya menghasilkan yang baik ya. Tapi ini adalah cara-cara bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi modern kita, kondisi yang sekarang ini ya. Ya, bagi mereka yang ingin lebih ekstrim khalwatnya tidak mengapa, nah, silahkan saja. Tapi ini ada sesuatu yang sangat ringan khalwat itu ya. Nah, waqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, khalwatuz zahirah. Nah, khalwat itu sebenarnya khalwat itu terbagi dua. Ada khalwat johir dan ada khalwat batin. Nah, khalwat itu sendiri secara kebahasaan, meskipun Syekh Abdul Qadir Jalani tidak memberikan makna kebahasaan, khalwat itu sebenarnya adalah bersunyi diri ya, bersunyi diri. Nah, lalu beliau mengatakan ajlu nafsihi, khalwat johir itu adalah ajlu nafsi, yaitu mengasingkan diri, membuat keasingan untuk diri ya. Wahabsu badanihi anin nas, itu awal mulanya, dan menahan diri, menahan badan, tubuh, anggota tubuh, aninas, dari semua manusia, dari kebanyakan manusia, menahan diri dari kebanyakan manusia. Li'ala yu'zin nas bi akhlaqihil jamimah,
Tapi menahan diri dari manusia itu maksudnya adalah menahan pergaulan dengan manusia dengan tujuan untuk tidak memberi kecelakaan atau menyakitkan hati manusia dari bi akhlakil jamimah, dari akhlak-akhlak yang buruk, yaitu bitarkin nafsi ma'lufatiha, yakni meninggalkan sifat diri yang jelek. Jadi khalwat menurut beliau adalah menahan badan. Bagaimana khalwat johir ya, ini khalwat johir ialah menahan badan dari pergaulan kepada manusia, dari sifat-sifat buruknya, sehingga tidak ada lagi yang terpancar dari perbuatan manusia ini, seorang yang khalwat johir ini, sesuatu keburukan terhadap orang lain atau berbuat buruk kepada orang lain. Nah, kira-kira mudah ini. Mudah. Nah, wahabsu hawasihat zahirah li fathil khawasil batiniyah, yaitu juga adalah menahan indra-indra lahirnya. Indra lahir ini kan mata, tangan, kaki, tangan, mulut, ya, terutama mulut nih paling susah. Mulut yang paling susah, mata paling susah juga. Ini indra-indra yang bisa dikatakan 7, 1, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, dan mulut ya. Termasuk juga nanti perut ya, perut termasuk nafsu wanita dan sebaliknya, dari goda-godaan itu secara lahir, biniati ikhlas, dengan niat ikhlas. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya kita bagaimana menahan diri badan kita. Kalau kita tidak perlu keluar rumah, ya tidak perlu keluar rumah. Kalau memang kita perlu keluar rumah untuk bekerja, silahkan bekerja, tapi cukupkan dengan pekerjaan itu selesai ya. Jadi kita tetap hidup di dalam keduniaan ini dalam konteks kita, tetapi bagaimana berusaha kita menahan diri kita dari perbuatan zalim kepada manusia dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti tadi itu ajlu nafsihi, mengasingkan diri. Tapi saya pun mengasingkan diri juga di rumah sering gitu. Ustadz, guru saya juga mengasingkan diri terus. Ngapain di rumah? Main game. Main game itu lain. Main game, mengasingkan diri juga. Saya kan tidak berbuat jahat kepada manusia. Nah, di dalam hadis Nabi, jadi formulasi khalwat ini juga sebenarnya sebagai sebuah cuplikan dari beberapa banyak hadis Nabi. Misalnya hadis Nabi itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari kebajikan tanda bagusnya seorang muslim itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, maksudnya bagi dirinya maupun orang lain. Jadi itu sebenarnya halwat. Jadi halwat seorang muslim itu ialah meninggalkan, berarti dia menahan badannya, tubuhnya, dirinya dari berbuat yang buruk kepada orang lain. Berbuat buruk kepada orang lain ini adalah halwat juga sebenarnya. Jadi saya Abdul Qadir ini memberi verifikasi lah bahasa sekarang, memberi filter maksud halwat di sini. Ada juga sih orang berhalwat dari rumah, tidak bergaul dengan manusia, enggak apa-apa, bagus sudah. Beberapa waktu, setahun, 2 tahun, tapi begitu keluar dia sering menjahati orang karena salah bergaul dengan orang. Akhirnya dia mulutnya kasar, kalau berbicara menyinggung perasaan orang lain, bisa mengumpat orang lain, mencerca orang lain, menyatakan orang salah. Jadi khalwat justru jadi penyakit baginya. Begitu khalwat dirinya selama 1 tahun atau 2 tahun, misalnya khalwat di rumah saja, beribadah aja misalnya, apalagi yang main game tadi ini sekarang beribadah ya, bagus sudah tuh, bagus. Begitu keluar, dia merasa tinggi dirinya, merasa dia makom yang sudah kawas. Akibatnya apa? Dia meremehkan orang lain, mencerca orang lain, menggibah orang lain, menganggap orang ya tidak hebat, menganggap orang lain tidak alim dan sebagainya. Ini khalwat yang gagal namanya. Khalwat gagal ya namanya. Khalwat gagal.
Nah, bukan begitu ya maksud saya. Nah, ini adalah khalwat yang membuat pencitraan pada diri kita sambil berhalwat atau membuat citra, yaitu menahan diri dari badan kita dari berbuat yang jamimah, berbuat yang tercela kepada manusia. Bagaimana? Jadi berhalwat berarti bersunyi diri sambil merenung, mempelajari bagaimana cara kita bergaul kepada manusia, mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, bersikap yang baik kepada manusia. Nah, karena itu kata beliau, biniyatil ikhlas, dan meniatkan ikhlas. Dan diperlukan juga, kata Syekh Abdul Qadir, wal mautu bil iradati wa dukulil qabri, kematian iradah, bagaimana mengajari diri untuk mematikan sementara waktu, buka tutup ya, belajar mematikan iradah, kehendak sementara, hilangkan kehendak, menghilangkan kehendak sementara waktu, nanti buka lagi, nanti tutup lagi, buka lagi, buka tutupnya. Dukulul qabri, untuk masuk ke dalam kubur. Makanya kalau film Wali Songo itu ada kisah Sunan Kalijogo disuruh gurunya Sunan Bonang berkubur tubuh, ya, dikubur tubuh sekian hari. Itu sebenarnya mematikan rasa keinginan, iradah terhadap dunia. Sehingga bila orang sudah mati dirinya itu, atau bahasa lainnya khalwat, ini khalwat yang paling ekstrim, ya, mengubur diri sementara waktu. Tujuannya adalah menggapai agar tubuh jasmaniah kita ini, badan kita ini, hawa nafsu badaniah kita ini tunduk kepada kehendak baik kita. Jadi, nah itu kan luar biasa. Banyak orang yang sebenarnya ingin berbuat baik tapi dia tidak bisa berbuat baik, lawamah, jadi memaksa. Jadi ada cara-cara orang-orang dunia tasawuf itu memaksa dirinya untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang baik, bisa menundukkan hawa nafsunya, sehingga perolehannya biasanya cepat. Jadi ini sebuah taktik ya, sebuah taktik, metode. Jadi jangan Anda pahami ekstrim. Makanya kemarin biasanya orang di luar pembelajaran ilmu ma'rifatullah ataupun ilmu tasawuf biasanya langsung, wow begitu kah ajaran tasawuf, begitu. Ya ini kan bukan sebuah sistem paham sedemikian rupa, tidak. Bahkan diambil dari Quran, dari hadis tadi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, dasarnya. Kemudian beberapa hadis lagi nanti ya, yang sifatnya adalah metode, salah satu metode. Seperti orang naik mobil, banyak metode kan, metode orang cara belajar mobil. Jadi masing-masing orang bisa, ada yang suka metode ini, ada yang suka metode lainnya, setiap orang berbeda-beda. Ada orang belajar mobil dari teori dulu, ada yang langsung buat di mobil, langsung jalankan, kata si gurunya, bisa kan. Ini metode-metode yang tujuannya sebenarnya adalah mengatur diri. Tujuan halwat itu adalah kemampuan mengatur diri, kemampuan memanage diri agar diri ini tunduk kepada kebaikan sir kita. Nah, bila sir kita baik, jadi dia mematuhi kehendak. Misalnya kita ingin supaya kuat beribadah malam, langsung tubuh mengikuti. Yang susah ini kan keinginan kita mau beribadah malam qiyamul lail, tapi badan kita tidak mau. Ini susahnya. Akhirnya keras-kerasan tidak bisa. Kayak orang kecanduan main judi. Kadang-kadang sebagian mau aja menghindarkan dari judi. Tahu dia judi itu tidak bagus, bertentangan dengan hatinya, tapi dia tidak mampu melawan dari judi itu. Orang maksiat minuman keras, tapi dia tidak mampu melawan dari minuman keras, padahal dia tahu bahwa minuman keras itu tidak baik dan diharamkan Allah, tapi dia tidak mampu melawannya. Kenapa? Karena mampu melawannya karena itu tadi, badannya sudah tidak bisa tunduk lagi kepada hatinya. Lalu kenapa jadi begitu? Nah ini kan hal itu penting. Makanya ada juga seperti orang yang kecanduan narkoba. Pada tempat-tempat tertentu ada yang caranya melakukan disuruhnya halwat orang. Halwat misalnya tengah malam dibangunkannya, dimandikannya, kemudian beribadah sekian waktu di semacam di kerangkeng lah, semacam di suatu tempat khusus gitu. Nah, terhindar dari pergaulan manusia. Ini adalah cara yang sangat mungkin ekstrim bagi orang tertentu, tapi adalah salah satu metode kan. Silahkan metode yang lain kalau mampu. Tidak apa-apa sebenarnya dalam teori-teori seperti ini. Jangan memahami seperti saklak.
Ini pelajaran ngeri nih, dosa dipelajari begitu. Ini kan susah, salah memahami begitu, itu maksudnya. Nah, dukulul kubri, masuk ke dalam kubur, tidak masuk dalam kamar sajalah, ganti ya, kubur ganti dengan kamar, tutup pintu kamar sebentar ya, mungkin 1 malam lah gitu kan, nah, atau sehari misalnya gitu kan, coba-coba menahan diri dari suatu, karena ketika kita keluar berhadapan dengan manusia harusnya perbuatan sikap kita itu bagus ya. Tidak menampilkan jamimah itu sifat yang jelek, karena ada tanpa kita sadari tubuh kita melakukan seperti itu. Misalnya ada orang niat mencuri indah, tapi dia suka kalau ke tempat orang ngambil barang orang, ya, itu susah juga kan, itu penyakit kan. Atau masuk hotel, apa aja barang di hotel nanti diambilnya, dibawanya, disimpannya dalam tasnya. Ini kan kejahilan tubuh yang aneh sebenarnya. Atau tidak bisa melihat barang orang lain, ingin memiliki, ini susah juga kalau ada sifat penyakit ini. Kata psikopat ya, kalau orang-orang psikopat penting nih pembelajaran seperti halwat ini, ekstrim seperti yang bersifat ekstrim penting itu bagi orang-orang psikopat ya. Psikopat harus disembuhkan seperti kecanduan main game. Nah, harusnya susah itu disuruh halwat, bisa main game dia di kalwatnya ya, tapi hilangkan aja apanya itu, handphone sama komputer lah, supaya tidak lagi dia bisa main game. Jangan-jangan nanti bantal dan tilam dijadikannya game. Nah, susah juga ya. Nah, karena itu kata beliau bisa kadang-kadang dengan cara wal mautu bil iradati wa dukhulil qabri. Nah, bisa dengan mematikan diri dengan cara dikubur dalam arti tertentu ya, tidak ekstrim, dikubur dia untuk melawan hawa nafsu. Wa yakunu niyatahu fi jalika ridallah ta'ala. Tentu tujuannya, niatnya adalah mencari keredaan Allah Subhanahu. Enggak apa-apa, bukan untuk kesaktian hebat-hebat, tidak. Tapi ini kan untuk bisa boleh ini untuk kesaktian, tapi kesaktian yaitu kesaktian untuk mampu tidak berbuat jelek kepada manusia. Jadi membentuk kesaktian agar tidak berbuat buruk, berbuat menyakitkan hati manusia. Nah, karena itu wadab usyarrin nafsihi anil muslimin, dia juga menahan dirinya dari kejahatan dirinya kepada manusia, ya, kepada manusia, sesama manusia. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, kata Syekh Abdul Qadir, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu ialah orang yang bisa selamat pada muslim yang lainnya, min lisani wa yadihi, dari lisan dan tangannya, dari lisan dan tangannya. Nah, gimana caranya? Ini adalah cara metode lain. Udah berzikir sudah banyak juga, masih aja lagi suka mengumpat orang, masih aja kalau di handphone suka usil, mungkin di media sosial suka mengkritik orang, hidupnya gila kritik, apa aja dikritik orang, semuanya dikritik orang, ngaur apalah, pokoknya bila tidak suka sama menurut dia kritik terus. Ada orang berfoto apalah di media sosial, mungkin di Facebook, mungkin di Instagram, atau ini adalah ini. Nah, ini kan suka mengkritik orang. Nah, tapi itu kan tidak bagus. Bukan soal bagus dan tidak, tapi kita, terhadap diri kita dulu. Kita tidak usah memikirkan orang lain. Kita diri kita ini ngapain sih ngeritik orang lain? Untuk apa manfaatnya ngeritik orang lain? Untuk bagus dia sebagai, belum tentu dengan cara kita itu kan bagus. Udah, ngapain kita ngeritik orang? Nanti orang sakit hati, ujung-ujungnya sakit hati. Sudahlah, biarlah. Sekarang diri kita gimana? Bisa enggak kita memperbaiki diri? Itu maksudnya saya. Ini maksudnya juga hadis Nabi, min lisani wa yadi. Lisan itu juga sama, termasuk nih tulisan-tulisan kita, otak-atik kita. Tapi yang pian ceramah tuh bisa menyakitkan hati, betul. Ceramah ini bisa menyakitkan hati orang juga. Kalau orang tersinggung, bahaya ceramah ini. Jadi bagaimana dipilih ceramah yang tidak menyakitkan hati orang lain seberusaha mungkin, karena ada hadis Nabi. Tapi juga ada hadis Nabi menyuruh untuk ceramah. Ini susahnya, baligo ani walau ayah. Jadi mau tidak mau harus ceramah. Nah, karena itu ceramah pun tidak asal ceramah,
maka memiliki satu metode-metode. Pakai kitab, salah satunya metodenya pakai kitab supaya mulut tidak kesana kemari, gitu kan. Itu salah satu metode tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, membacakan kitab kepada orang, ya kan, dan sifatnya manuskrip, sesuatu yang sudah dipahami sehingga akhirnya bisa dijelaskan dari sedikit demi sedikit. Oh ya, dari tangan ini bahaya juga sama orang. Waqafu lisanihi amma la ya'nihi. Nah, mencukupkan dirinya, lisannya, dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagaimana mulutnya supaya dia berucap bermanfaat. Nah, bahwa anda sendiri buat vlog, ceramah apa saja, meskipun mungkin tidak bagus, tidak tertata, tapi jangan menyakitkan orang, yang menyenangkan hati orang lain. Nah, tapi juga tidak maksiat. Nah, ada juga menyenangkan hati orang lain tapi maksiat, ini bukan. Nah, silahkan saja, apakah di media sosial sebagai menyenangkan hati orang lain, tidak apa-apa, silahkan saja. Menahan lisannya dari perbuatan yang buruk. Kalau tidak bisa, kata Nabi, diam itu lebih bagus. Khairan kulluhum, kebajikan yang paling utama itu adalah diam. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, habis. Kalau ngomong daripada menyinggung orang lain, diam. Ini susahnya hidup ini. Karena itu memang khalwat adalah salah satu metode untuk memberikan kemampuan pada diri kita. Khalwat dari jamimah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan min kibali lisani. Keselamatan seorang manusia itu, kata Nabi, hadis Nabi, min kibalil lisan. Kalau tadi Sahih Bukhari yang pertama juga Sahih Bukhari. Yang kedua ini salamatul insan, keselamatan manusia min kibalil lisan, bergantung kepada lisannya seseorang. Ya, bergantung kepada lisannya seseorang. Ini hadis diriwayatkan oleh Abid Dunya, ditakrij oleh Syekh Abid Dunya. Hadis ini hasan sahih. Bagaimana caranya keselamatan manusia itu banyak memang bergantung pada lisan manusia. Betul, gara-gara lisan aja orang tersinggung berkelahi sampai berbunuh. Maka bagaimana kita khalwat dari keadaan-keadaan jamimah yang buruk-buruk itu, satu persatu menahan mulut kita, mempelajari, merenungkan bagaimana mulut kita mengatur, telinga kita bagaimana mengatur, mata kita bagaimana mengatur, badan kita, kaki kita bagaimana mengatur. Ini salah satu khalwat pembelajaran yang pertama kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi hikmah kepada kita, memberi pengetahuan. Nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani ini, wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum